Allah memulainya dari akhir mulainya. Mengapa? Muslimin harus belajar di kemenangan besar pertama di perang Badar ini. Justru ini merupakan sebuah warning dari Allah. Ini merupakan peringatan besar dari Allah. Hati-hati, hari pertama kemenangan kalian bisa menjadi hari pertama kekalahan kalian. Lihat Pak, muslimin sudah berjuang luar biasa, bukan begitu? Luar biasa berjuang. Apa saja dalam kehidupan kita, mengerahkan seluruh tenaga, waktu, potensi, harta, semua dikerahkan. Menang, itu Allah ingatkan, hati-hati. Hari pertamamu menang, bisa jadi hari pertamamu kalah. Apa sebabnya? Yas'alunaka 'anil anfal. Itu sebabnya Pak. Silahkan baca di semua sejarah Islam, di abad manapun, di dinasti manapun, sepanjang lebih dari 1000 tahun Anda akan jumpai penyebab kekalahan muslimin, sebabnya al-anfal, harta rampasan perang. Kalau sudah menang Pak, sudah masing-masing merasa berjasa, kemudian bertanya, berapa jatah saya? Wallahi Pak, selalu muslimin lelah luar biasa, berwaktu-waktu, berhari-hari, berbulan-bulan mungkin, kalah di hari pertama kemenangannya. Mari kita lihat aslinya kayak apa. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Jadi para sahabat ini bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang al-anfal, tentang harta rampasan perang. Ini penyebabnya adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat selesai di perang Badar dan Allah memberikan kemenangan yang sangat amat gemilang yang tidak pernah diduga oleh ahli strategi militer manapun. Kalau Anda baca, tidak pernah dia bisa menduga muslimin dan Rasul dan muslimin berhasil menang di perang Badar melawan Quraisy. Begitu menang, kemudian muslimin bertanya. Muslimin disebutkan dalam sejarah pecah jadi 3 Pak. Itu hari pertama kemenangan Pak, musuh baru saja pergi kabur musuh, baru lari, muslimin pecah jadi 3. Yang satu bilang, saya yang posisinya di depan, paling front, di paling depan menghadapi musuh. Kami yang langsung berhadapan dengan musuh. Kan pasukan berlapis-lapis. Satu kelompok bilang, oh jangan begitu, kami yang tadi ngejar musuh sampai memastikan bahwa musuh tidak kembali lagi, itu kami yang memastikan mereka. Jadi kami nggak sempat ngurusi harta seperti kalian ngurusi. Kami nggak sempat ngurusi karena kami ngejar musuh. Waktu mereka kabur, satu kelompok bilang, jangan begitu. Dari semua pasukan ini siapa yang paling penting? Panglima kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami kelompok yang menjaga Rasul, karena memang khusus di perang Badar Nabi dibuatkan Arish namanya. Arish itu adalah panglima, tenda panglima. Ini cuma di perang Badar karena muslimin sangat tidak siap perang, muslimin sangat khawatir mati di situ. Itu Quran katakan di surat Al-Anfal, nanti kita lewati. Dan ketika keadaannya seperti itu, maka mereka punya usulan, ya Rasulullah kau tidak boleh ikut perang di depan. Karena Nabi itu sebenarnya kalau perang nggak ada di belakang Pak, nggak ada panglima di perang di belakang. Itu panglima hari ini. Sahabat mengatakan Rasul itu kalau perang, Nabi orang yang paling dekat dengan musuh. Itu Rasul SAW. Tapi khusus di perang Badar Nabi diletakkan di paling belakang. Itu usulan para sahabat, ya Rasulullah kau tidak boleh ikut perang karena muslimin sudah menduga kalah. Masalahnya Pak, muslimin itu sudah menduga kalah. Anda bisa bayangkan itu keadaan perang Badar itu, muslimin tidak siap. Bahkan Quran mengatakan di surah Al-Anfal nih, ka'annama yusaquna ilal maut, seperti mereka digiring menuju kematian. Itu rasa muslim itu sampai kayak gitu Pak. Saking merasa kalah, mati kita, mati di sini kita nih. Ka'annama yusaquna ilal maut wa hum yanzurun. Maka Nabi ditaruh di belakang oleh sahabat dengan kalimat dijaga oleh beberapa sahabat. Kemudian mereka disuruh mengamati pergerakan di peperangan itu. Kalau terjadi kekalahan parah di muslimin, maka Rasul harus segera dilarikan ke Madinah. Itu perintah. Maka sekelompok orang ini menjaga Rasul. Mereka ini merasa berjasa. Kami yang jaga Rasul, orang paling penting di pasukan ini. Pecah jadi 3 Pak. Anda bisa bayangkan itu. Hari pertama belum pulang, masih di medan pertempuran, musuh baru kabur.
Anda tahu selalu Pak, di sepanjang sejarah muslimin selalu itu masalahnya. Saya kasih contoh Pak, jauh di negeri barat sana, di negeri Andalus, muslimin di negeri Andalus Pak, jauh di negeri Andalus. Muslimin saat di negeri Andalus di masa kuat-kuatnya Pak, tidak ada satupun kota-kota di Eropa yang berani berhadapan dengan muslimin. Asal dengar namanya pasukan muslimin mau lewat kota itu, mereka tinggal siap masuk Islam atau bayar jizyah, dah selesai. Kalau perang lawan jangan dicoba, muslimin jangan dicoba. Sedang kuatnya luar biasa, canggihnya luar biasa, berilmunya luar biasa. Sementara Eropa itu tidak bisa baca tulis, buta huruf, hidup nomaden, kotoran manusia sepanjang jalan kota London. Itu ada. Itulah kenapa muslimin umpamanya di masa ini ada peristiwa sangat besar yang bersejarah yang di dalam Andalus menjadi sangat bersejarah, namanya perang Bilatus Syuhada. Bilatus Syuhada, bilat itu artinya lantai, syuhada itu syahid, orang-orang yang syahid. Ini lantainya orang-orang yang syahid saking banyaknya korban dari muslimin. Bilatus Syuhada. Pemimpinnya adalah mujahid luar biasa yang juga syahid di tempat itu, yaitu Abdurrahman Al-Ghafiqi rahimahullah taala. Ini hadirin sama peristiwanya dengan Badar ini. Ini efeknya sampai jadi Bilatus Syuhada. Ini seperti lantainya orang-orang yang syahid. Orang muslimin bergelimpangan, korban luar biasa termasuk Panglima Abdurrahman Al-Ghafiqi. Kenapa? Faktornya ghanimah. Muslimin pakai bawa pasukan. Wallahi Pak, kota manapun yang dilewati itu perjalanannya menuju Prancis, melewati Gunung Brenne. Lewat mau ke Prancis mereka Pak. Mau ditembus tuh semua Prancis, Eropa mau ditembus. Gak ada yang bisa menghentikan. Yang menghentikan adalah harta. Musuh tidak pernah kuat selama muslimin tidak rakus harta Pak. Karena kepala kita adalah harta, orientasi kita adalah duniawi material. Musuh gak pernah kuat, gak pernah musuh kuat. Yang ada adalah muslimin yang lemah. Gak ada musuh. Anda boleh baca sejarah manapun, tidak pernah ada. Luluh lantaknya Baghdad tahun 656 oleh pasukan Tatar Mongol. Itu bukan karena Mongol kuat, wallahi Pak, bukan karena Mongol kuat. Anda boleh baca. Karena muslimin lupa, muslimin lalai, larut dalam urusan dunianya. Tidaklah Granada, kota terakhir tutup, diserahkan kepada Ratu Isabella, dipasang, disematkan salib sangat besar terbuat dari perak di Istana Al-Hamra, istana terakhir yang dimiliki muslimin. Tidak itu terjadi, bukan karena kerajaan Kastil Aragon itu hebat Pak, bukan sama sekali, karena muslimin yang lemah. Sama, mau kita lihat zaman hari ini pun sama. Kalau hari ini kita melihat betapa lelahnya kita, wallahi Pak, musuh gak ada yang kuat. Anda gertak lari dia, Anda gertak lari. Tapi yang jadi masalah adalah harta. PR kita, betul kalimat Nabi, penyakit muslimin itu adalah alwahan, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Itu, hanya itu. Karena cinta dunia luar biasa, takut mati. Jadi hadirin, karenanya yas'alunaka 'anil anfal. Ketika Al-Anfal menjadi pembahasan utama di perang Badar di dalam surat Al-Anfal, karena itu menjadi masalah serius. Muslimin mulai pecah jadi 3, dan kemudian setelah itu saling bertanya. Faktor bertanyanya adalah karena merasa berjasa dengan tugas yang sudah dijalankan masing-masing. Karena merasa berjasa itulah maka mereka mulai bertanya. Mereka, wahai Muhammad, bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Nanya itu karena pengen nanya jatah saya berapa. Lihat jawaban Quran sangat menarik. Orang nungguin Pak. Anda bayangkan ini, 300 sekian belas sahabat. Ada perbedaan pendapat di antara para ahli sejarah. Ada yang mengatakan 313, 317, 319. 300 sekian belas sahabat, yang jelas tidak sampai 320. Mereka bertanya, berapa jatah kami ya Rasulullah? Ini mengaku berjasa. Surat ini memberikan jawaban. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Muhammad jawab, harta rampasan perang ini milik Allah dan Rasulnya. Jangan nungguin Pak jatah saya berapa.
Jawaban ayat, ini milik Allah dan Rasulnya. Orang udah nungguin siapa jatah saya. Ternyata milik Allah dan Rasulnya. Mereka sebenarnya tahu, Pak. Para sahabat tahu persis. Kalau milik Allah dan Rasulnya berarti itu maknanya, diantara maknanya adalah ini aturan kita serahkan pada Allah dan Rasulnya, terserah ngaturnya gimana. Saya masih berpeluang dapat. Tungguin, kita tungguin ayat yang keberapa adanya. Jatah kita di keberapa. Quran mengatakan, qul anfarullahi wa rasul fattaqullah, maka bertakwalah pada Allah. Dengerin nasihatnya, pokoknya saya nunggu jatah saya berapa. Fattaqullah, bertakwalah pada Allah. Waslihu dzata bainikum, perbaiki hubungan di antara kalian, itu paling penting. Itu paling penting. Itu Pak, para ulama mengatakan, mengapa harus muncul setelah takwa adalah islah dzatil bain, perbaikan hubungan di antara kita. Para ahli ilmu mengatakan inilah kalimat Qur'ani yang mengatakan bahwa pemecah belah antara kita adalah urusan harta. Kalimatnya qot'i, Pak. Setelah kata fattaqullah, setelah bertakwa, itu kalimat berikutnya adalah perbaiki hubungan di antara kalian. Itu yang paling penting, itu yang mahal. Harta mah gak seberapa. Ini yang paling mahal adalah hubungan di antara kalian. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulah. Terus kau taat pada Allah dan Rasulnya. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar orang-orang beriman. Terus dibacakan ayat. Jadi tungguin oleh mereka. Tungguin mana ayatnya. Anda tahu dalam surat Al-Anfal itu ayat dibacakan terus ditunggu, nggak ketemu itu jatahnya berapa. Jatah itu baru dibahas dalam surat Al-Anfal di ayat 41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu. 1/5 ternyata. 1/5 itu jatah Allah dan Rasulnya cuma 1/5. Loh, yang 4/5 berarti jatah kalian. Itu ayat 41. Itu artinya apa? Sahabat suruh dengerin dulu nasihat Allah 40 ayat. Itu paling penting. Urusan harta udahlah. Allah Maha Rahmat, Allah Maha Rahim kalian. Harta pemecah hubungan di antara kalian. Kalau sudah berjuang, setelah itu orang merasa paling berjasa, rebutan, coba. Ini sahabat loh. Jangan bilang, wah ini kita solid, kita luar biasa. Ini sahabat ini. Imannya nggak luar biasa, nggak usah dipertanyakan. Jangan angkuh, jangan sombong. Jangan merasa solid dalam hal ini. Kita uji. Kita akan diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini. Benarkah kebersamaan ini ikatannya iman? Ayat 41 baru bicara tentang jawabannya seperti apa. Jadi 40 ayat dikasih nasihat oleh Allah SWT. Dan hadirin, isi nasihatnya itu, kalau nanti silakan dibuka ya, silakan dibuka kembali. Isi nasihatnya itu saya ringkaskan 2 saja. Tapi nanti mohon dibuka, ditadaburi, dibaca. Ini mumpung bulan Ramadan, Pak, pahalanya besar sekali ini. Saya ringkaskan 2. 1, Allah ingin meniadakan usaha muslimin. Kalian yang merasa hebat, kalian yang merasa berusaha, kalian yang memanah, kalian seperti membunuh, yang merasa membunuh musuh, tidak ada. Nggak ada itu. Kalian nggak ngapa-ngapain. Padahal sahabat kan berlelah-lelah, Pak, berkeringat, mereka terluka, ada yang syahid, mereka memanah, mereka mengayunkan pedang. Kata Allah, enggak, kalian nggak ngapa-ngapain. Itu yang ditiadakan, Pak. Kenapa? Sumber masalahnya kalian merasa berjasa, itu masalahnya. Maka Allah nggak ada jasa kalian, nggak ada. Semua Allah, nggak ada jasa kalian. Maka ayat menggambarkan tentang kalian lo takut waktu mau masuk perang. Kan muslimin tadi saya bilang, sampai mereka muslimin tidak suka perang. Saat itu muslimin nggak siap, sama sekali tidak siap. Dari semua sisi nggak siap, perbekalan kalah, jumlah kalah, persiapan kalah, semua kalah. Muslimin kalah di segala hal.
Kalau lihat jumlah saja itu jumlahnya muslimin cuma sepertiga dari jumlah musuhnya. Semua kalah. Di saat keadaan seperti itu, kalian kan tidak siap. Bahkan kalian merasa kayak digiring menuju kematian. Tapi begitu perang menang kok kalian pada merasa hebat. Tadi masuk kalah. Masuk itu sebelum masuk sudah kalah, Pak. Makanya Allah berfirman, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin." Ketika kalian minta tolong, ketika kalian berdoa sungguh-sungguh pada Allah, ketika kalian melakukan istighotsah. Tastaghitsun itu istighotsah. Ketika kalian beristighotsah, meminta bersungguh-sungguh meminta pada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan, Allah kirimkan 1000 malaikat berbaris. Orang Quraisy jumlahnya 1000. Malaikat yang Allah turunkan 1000. Tapi sebenarnya kalau malaikat nggak perlu 1000, Pak. Bahkan Allah ingatkan, Allah ingatin muslimin, Pak. Idz yughashshikumun nu'asa amanatan minh. Apa kalian nggak ingat waktu kalian ngantuk kemarin? Ngantuk disebut-sebut Allah, Pak. Ngantuk tuh kalau dalam jihad nikmat, tapi kalau di majelis ilmu adab. Musibah, Pak, di majelis ilmu ngantuk, Pak. Kalau di medan jihad itu nikmat, Pak. Itu muslimin itu megang pedang berkali-kali jatuh, Pak. Karena menjelang perang Allah kasih istirahat sejenak. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i maa'a. Allah turunkan dari langit hujan. Masya Allah. Dan itu nikmat sekali. Liyutahhirakum bih wa yudhiba 'ankum rijzasy syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yutsabbita bil aqdam. Lihat, 4 fungsi hujan. Ini belum pernah dikaji detail, Pak. Harusnya diteliti. Kalau Anda ilmuwan, di sini banyak ilmuwan, diteliti dong Quran itu. Ilmu itu dipakai buat ngabdi ke wahyu, bukan cuma nyari duit. Buat ngabdi ke wahyu, teliti, Pak. Ilmuwan mana hadirkan. Lihat fungsi air hujan. Liyutahhirakum bih, mensucikan kalian. Liyutahhirakum bihi wa yudhiba 'ankum rijzasy syaitan, menghilangkan kekotoran setan dalam diri kalian. Bisikan setan dalam diri kalian tuh yang tadi sampai kalian takut mati, kalian semua bisikan setan itu hilang dengan air hujan. Coba harus teliti itu, Pak. Ya, litahhirakum bihi wa yudhiba 'ankum rijzasy syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum. Hujan tuh bisa ngikat hati kalian. Coba gimana ceritanya hujan bisa ngikat hati kalian? Makanya saya usul nih, Pak. Kalau muslimin susah bersatu, kayaknya sering-sering hujan-hujanan. Beneran, Pak. Ngikat hati. Quran loh ini bilang. Betul kan? Coba antum kalau lagi kemarin aksi besar pas lagi hujan, luar biasa bukan? Sambil sujud sambil hujan, coba. Jutaan orang sujud di jalan Jakarta, di jalan ibu kota. Waliyarbita 'ala qulubikum wa yutsabbita bil aqdam, mengokohkan kaki kalian. Coba. Gitu ya. Jadi saya minta mana para ilmuwan di ilmunya masing-masing diteliti, Pak. Supaya kita dapat pahala dengan ilmu kita, bukan cuma dapat uang. Berpahala dari ilmu kita. Allah ingatkan tentang itu semua, itu loh nikmat. Kan nggak ada yang bisa nurunin hujan kecuali Allah. Ngantuk tuh Allah yang menghadirkan. Orang tuh, Pak, mau tidur, kalau nggak datang ngantuk, minum obat tidur, Pak, dipaksain suruh tidur. Saking bahwa itu semua nikmat dari Allah. Allah kasih tepat waktunya. Kalau tidak tepat waktunya bahaya. Tepat waktunya Allah berikan. Jadi Allah ingetin tuh loh, kalian nggak ngapa-ngapain, ya kan? Kalian nggak apa-apain. Oke. Sampai Allah sampaikan, idz yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kullabanan. Ayat yang tadi sebelumnya saya bacakan itu untuk internal muslimin, bukan gitu? Nah, ayat yang berikutnya ini musuh Allah ngapain? Lihat ya, untuk kalian Allah ngerjakan apa, untuk musuh kalian Allah melakukan apa. Lihat Allah lakukan, Allah perintahkan. Jadi semua Allah yang kerja gitu loh, Pak. Idz yuhi rabbuk, Tuhanmu memberikan wahyu kepada siapa? Ke malaikat yang hadir waktu itu. Apa tugasnya? Kirimkan rasa takut di hati musuh kalian. Loh, selesai, Pak. Musuh itu kalau takut selesai. Orang perang kok takut, kabur. Selesai. Mau senjatanya paling canggih sekalipun, mau jumlah berlipat ganda sekalipun, kalau takut bubar. Jadi Allah bekerja apa di musuh kalian? Allah kirimkan rasa takut.
Setelah kirimkan rasa takut, nggak cukup, nggak cukup. Allah perintahkan malaikat, malaikat potong leher mereka, potong ruas-ruas jari mereka. Ini mutilasi, Pak. Tidak boleh kalau pada manusia, tidak boleh dilakukan kalau oleh mukmin. Memutilasi tubuh itu oleh Nabi dilarang, karena Nabi SAW yanha 'anil muthlah. Nabi SAW melarang mutilasi. Nah, karena muslimin dilarang memutilasi, begitu ada korban kok terpotong-potong jarinya, maka pasti bukan muslimin yang melakukan. Paham? Untuk membedakan, ini loh karya malaikat, bukan karya kalian. Karena nanti selesai perang, ada sahabat datang ke Nabi, merasa bahwa saya yang bunuh dia, Rasulullah. Merasa dia. Tapi memang dia juga bingung loh, ini perasaan pedang memang belum nyampe. Betulan, Pak. Maka Nabi bilang, bukan kamu yang membunuh, malaikat yang membunuh. Karena karya malaikat beda dengan karya muslimin. Kan sudah selesai, muslimin sudah dikasih nikmat luar biasa, musuh sudah diberikan takutan luar biasa. Sudah apa? Selesai kan? Terus kalian merasa berjasa gitu? Oh, mereka merasa berjasa melemparkan panah. Allah firmankan sekalian, falam taqtuluhum wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Ketika kalian membunuh, bukan kalian yang bunuh. Ketika kalian memanah, bukan kalian yang manah. Udah habis. Kalau gitu ngapain kami? Kami kalau gitu emang nggak kerja. Dan terus kalau nggak kerja kok merasa berjasa? Itu loh, itu suasana itu 40 ayat. Itu suasana pertama. Terakhir suasana kedua, Pak. Suasana kedua ini mohon dibuka nanti lagi surat Al-Anfal ya. Ini ngaji Quran memang harus begini, Pak. Nikmatnya luar biasa.